Ya, ora apa-apa. Wong sing akeh insyaallah itu surgane cepet. Sing amin surgane dhisik. Amine keri ya surgane keri. Tolong mohon maaf sebelum saya tausiah, tolong mic-nya ditinggikan lagi supaya tidak ngotot ya. Karena ini pembicara tunggal, tidak pakai ada vokal, jadi ditinggikan. Volumenya naik lagi sedikit, naik lagi. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kedua salamnya pendoran ngantuk. Jangan pulang dulu karena di akhir tausiah nanti Pak Camat mau berbagi hadiah. Hadiah ketiga dapat kulkas. Hadiah kedua dapat mobil Pajero. Panas jobo jeruk. Hadiah ketiga umroh bersama Pak Camat. Kumpulin neng Mekah. Berarti yarwe bayar dulu. Alhamdulillah di malam hari ini kita berkumpul bersama di satu majelis yang mulia, majelis Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus haul para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya Syekh Jagung yang kita peringati haulnya di malam hari ini bersama orang-orang yang mulia, para guru-guru kita, para sepuh bini sepuh, para habaib, para kiai, para aparat pemerintahan yang hadir di tempat ini, baik sipil, militer, dari kepolisian, dari TNI, Bansar, dan siapa yang hadir. Karena waktu sudah malam, tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi hormat saya kepada beliau-beliau. Tetap beliau guru-guru saya, beliau orang tua saya, beliau pemimpin saya. Tidak saya sebut, insya Allah sini untuk menyikat waktu. Kita mengetahui bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah satu peringatan di mana kita memperingati kelahiran beliau. Ya, saya tak tanya sih saat dulu mulai lagi. Ini yang berbicara saya apa Anda? Ayo, saya atau ibu-ibu? Saya. Kalau ibu-ibu mau bicara tak kasih mic, monggo di sini tidak apa-apa. Into amplop bu. Ayo. Tapi kalau tidak dengarkan, tidak lama. Insya Allah paling suwe 3 jam, 10 menit. Sebentar aja. Kita memperingati Maulid ini, kenapa kok bertahun, berwaktu, kok kudu sholawatan, memikirkan baginda Muhammad, melajari baginda buat apa? Kudu ngabu-abu tak tungake, nek durung kawin jomblo terus. Tuh kudu ngabu-abu. Nek wis jodoh, wis bojo tak tungake hamil ben pino. Guyu terus didengar dulu. Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, ya, seorang ulama
yang menjadi julukan untuk rujukan setiap ulama-ulama dunia di zaman dahulu, di zaman abad 21. Syekh Muhammad Al-Buti Ar-Ramadhani. Ini dia adalah seorang ulama besar yang hidup di abad 21. Jadi rujukan kabeh ulama dunia nek duwe masalah tanyanya sama beliau. Di situ lagi kena apa? Nah, tak dongake tukang sone mlebu swarga. Amin. Kenapa kita kok dianjurkan mempelajari sejarah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang terutama yaitu kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad itu untuk mengetahui bahwa baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya aku telah ciptakan di diri baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh untuk umat manusia, untuk orang-orang yang berada di daerah Bantarwaru dan sekitarnya, nek meh klebet swarga nyontoh Kanjeng Nabi. Itu Allah berfirman semacam itu. Tujuan kita mempelajari Maulid Nabi ini hanya untuk mengetahui bagaimana ubudiyah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan bagaimana hablum minanas beliau kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad itu kana khuluquhul Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Di waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, teman karib baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu datang ke rumah istri baginda Muhammad yang bernama Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, putri Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi istri Rasulullah, didatangi oleh ayahanda Abu Bakar As-Siddiq. Wahai putriku Aisyah, bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad, suamimu Rasulullah? Karena khuluquhul Quran, akhlak beliau yaitu wujud dari Al-Quran. Nabi Muhammad akhlaknya yaitu wujud daripada Al-Quran yang menjadi kalamullah. Jadi perbuatan Rasul, amal Rasul, ucapan Rasul yaitu Al-Quran. Nah, kita suruh mencontoh bagaimana beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana beliau terhadap makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Bukan hanya makhluk yang hidup, Rasul kepada makhluk yang mati pun hormat sayang Rasul itu. Kepada makhluk yang mati beliau sayang, beliau menghargai. Kepada yang mati dihargai, apalagi makhluk yang hidup. Kepada makhluk yang mati disayang, apalagi yang manusia yang hidup. Ini adalah contoh dari Rasulullah untuk diri kita. Kaitannya dengan apa? Dengan tadi pilkades sokben. Hormati. Apapun, siapapun yang dipilih, siapapun yang menang, itu bukan kalau ada 4-5 kandidat yang nomor 2 misalnya atau nomor 5 yang menang, bukan karena pilihan kita, tetapi Allah yang menentukan. Kalau Anda tidak cocok dengan yang menang, berarti Anda tidak cocok dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak pernah membuat orang lain salah. Nabi Muhammad menghargai kehendak orang lain semua, dihormati oleh Rasulullah SAW. Sebagai bukti, waktu Ka'bah direnovasi, Ka'bah didandani, itu Hajar Aswad keluar dari tempatnya, didandani Ka'bahnya. Waktu mau dikembalikan ke tempat Hajar Aswad, para ketua kabilah, ketua nek zaman saiki yo ngapunten, contoh aja, ketua-ketua kelompok-kelompok manusia tadi ini podo udur padu kabeh. Mohon maaf, ini bukan kampanye, saya tidak. Ini menunjukkan Islam itu ora balik ke tempatnya.
utur padu terus. Akhirnya 4 kelompok tadi, 4 kandidat tadi ini ngambil kesepakatan, wes gini aja supaya cepat terlaksana, gini aja kita sepakat di antara 4 ketua-ketua tadi, ayo ambil kesepakatan apa? Sepakat kita siapa yang masuk ke masjid ini, ke tempat ini, yang pertama masuk dia yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya lagi. Walaupun berbeda, punya satu tujuan yang sama. Bahasanya aja ya, bahasanya yang di Banjarwaru ya. 4 kandidat tadi ini gampangnya dia. 4 kandidat tadi pasti punya misi masing-masing, punya kehendak kepengen menang kabeh. Tapi nek kabeh kepengen menang nggak mungkin.